Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananas Soles yang dirahmati Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain, amma ba'd. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran di tema 7 yaitu kebersamaan, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, anak-anak soleh sekalian, kemarin kita telah masuk pada pembelajaran subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Nah, anak-anak soleh sekalian, kemarin kita telah membahas tentang cerita atau dongeng fabel yang berjudul Asal Usul Kota Surabaya. Kemudian kita juga telah membahas tentang sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 bagian dan bagian masing-masing berbentuk segitiga. Ya, jadi apabila diubah menjadi pecahan, maka dapat dituliskan dengan 1/4 karena sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar, yaitu dalam bentuk segitiga. Ya, insyaallah. Kemudian kita sekarang akan masuk pada pembelajaran 4, ya, di mana pada pembelajaran 4 ini yaitu ada sebuah teks, ya, sebuah teks bacaan atau cerita yaitu berjudul Menyapa Pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang, ya. Jadi anak-anak soleh sekalian, apabila kita mengunjungi kebun binatang, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat menjumpai atau kita mendapatkan teman pada saat kita mengunjungi kebun binatang, ya, teman yang beda suku atau beda asal daerahnya, ya, Masya Allah. Nah, anak-anak soleh sekalian, buka lagi pada halaman 193. Nah, ini ada 4 gambar, ya, yaitu Baria dari Madura, Asep dari Bandung, Joko dari Solo, dan Madin dari Jakarta. Nah, perlu kita jawab ini, ya. Coba Baria dari Madura. Nah, Baria dari Madura yaitu daerah dengan suku asli, ya. Suku asli dari Madura apa? Jawabannya adalah suku Madura. Kemudian Asep dari Bandung, jawabannya adalah suku Sunda. Kemudian Joko dari Solo adalah suku Jawa. Madin dari Jakarta adalah suku Betawi. Jadi Madura dari Madura, suku Madura. Bandung suku aslinya yaitu Sunda. Solo suku aslinya Jawa. Jakarta suku aslinya Betawi, ya, Betawi. Ya, kemudian kita masuk pada halaman 196. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok, ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Ya, di sini ada 24 siswa, ya. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Perhatikan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Jadi
apabila 24 siswa dibagi menjadi 2 kelompok, maka satu kelompok berjumlah berapa orang? Ya, jadi masing-masing kelompok berjumlah 12 orang. Mengapa sampai 12 orang? Karena jumlah total siswanya adalah 24. Kemudian 24 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 12 ya. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Ya, 1/2. Setiap kelompok terdiri dari setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Yaitu 24 dibagi atau 24 per 2. Setiap kelompok terdiri dari 12 siswa ya. Perlu anak-anak soleh ketahui ya, dan diingat ini ya, diingat. Kemudian kita masuk pada halaman 197 ya. Halaman 197. Nah, praktikan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Jadi kelompok 1 berjumlah berapa orang? 8. Kelompok 2 8. Kelompok 3 8 ya. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 24 per 3. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Masya Allah. Coba kita masuk lagi, praktikan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Kelompok 1 berjumlah berapa? Berjumlah 6. Kelompok 2 6. Kelompok 3 6. Kelompok 4 6. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 24 per 4. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa ya. Ingkari pecahan yang sesuai dengan gambar ya, yaitu gambar pertama ya. Gambar pertama adalah 1/2 dan selanjutnya gambar pada halaman 198 yaitu gambar kedua yaitu 1/4 karena sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Coba buka lagi halaman 199. Ya, di sini ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan pertama ya. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. A, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, jadi 36 dibagi 2 adalah berapa? Berapa anak-anak soleh sekalian? 18 ya, 18. Karena 18 tambah 18 adalah 36 ya. Jadi hasilnya jadi setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 18. Kemudian sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah sepertiga dari siswa kelas 2 adalah, jadi 36 bagi 3 ya. Jadi berapa? 12 ya, 12. Kemudian 1/4 bagian siswa kelas 2. Jadi 36 bagi 4 berapa? Berapa? Sembilan ya, 9 siswa ya, 9 siswa, Masya Allah. Kemudian kita lanjut lagi pada pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 ini yaitu ada kegiatan bermain bola tangan di air ya. Nah, pada gambar ini ada beberapa orang yang bermain bola tangan di air. Jadi apabila kita bermain bola tangan di air, kita harus apa? Harus melakukan pemanasan ya, pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, di sini di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Jadi dalam bermain bola tangan di air, ada yang melempar bola, kemudian ada yang menangkap bola ya. Kemudian ya, kita masuk pada halaman 204.
yaitu mengenal tempat wisata ya. Jadi di mana tempat wisata pertama adalah Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara ya. Nah, kemudian kita lanjut pada tempat wisata Raja Ampat. Nah, Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Kemudian kita masuk pada tempat wisata yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Nah, kemudian tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa. Jadi Taman Mini Indonesia Indah merupakan museum raksasa ya, Masya Allah. Kemudian yang kelima adalah Danau Toba. Yang keenam Batu Secret Zoo, Secret Zoo ya, zoo ya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran 6 ya. Nah, di sini membuat pada halaman 209 membuat kreasi maket kebun binatang ya. Nah, ini gambar maket ya, dalam membuat maket kreasi maket kebun binatang. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Masya Allah. Sudah disuruh membuat maket ya. Selanjutnya kita lanjut pada halaman 211. Nah, halaman 211 ini ada pertanyaan ya. Tinggal memberikan tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping. Jadi coba kita kerjakan pertanyaan pertama, yaitu 1/2. Mana gambar yang benar atau yang tepat, yaitu pada gambar yang keempat. Karena sebuah lingkaran atau satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian, jadi 1/2. Kemudian yang kedua, 1/3. Yang benar adalah mana? Adalah gambar pertama dengan gambar ketiga, gambar keempat dengan gambar gambar pertama, ketiga dengan keempat. Ya, itu ya jawaban yang benar. Nah, anak-anak soleh sekalian, kita lanjut pada halaman 212 ya, di sini ya. Di sini selesaikan permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. Nomor 1. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa, setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Adalah jadi berapa? 1/2. Setengah dari 12 berapa? 6 ya, 6. Jawabannya adalah 6 siswa yang yang bertugas membuat maket. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu kelompok Siti berjumlah 12 siswa. 1/3 bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Yaitu jadi dia 1/3. 1/3 dari 12 berapa? Jawabannya adalah berapa? 1/3 dari 12 4 ya. 4 ya. 4 siswa yang bertugas menulis kembali dongeng. Ya, Masya Allah. Kemudian ya, ini ya di bagian bawah di halaman 213. Hanya membuat maket kebun binatang sederhana. Yang pertama alat dan bahan. 1. Kertas karton. 2. Kertas manila. 3. Plastisin. 4. Lem kertas. 5. Cat air. 6. Gunting. 7. Pensil. 8 penggaris. Nah, langkah-langkah membuat maket kebun binatang yaitu yang pertama membuat dasar maket, yang kedua membuat binatang, yang ketiga membuat pagar, yang keempat membuat pohon, yang kelima memasang binatang, pagar dan pohon pada dasar maket ya. Ya, itulah pembelajaran ya. Ya, Masya Allah. Ya, itulah pembelajaran kita pada pembelajaran